Bayangin bos, sebuah pohon bisa dihargai sampai ratusan juta rupiah. Bukan karena mistis, tapi karena karakter dan umurnya yang langka. Dan ternyata bisnis pohon besar bisa jadi ladang cuan yang menggiurkan loh, asal tahu cara ngerawat dan ngejualnya. Gak pakai lama deh, yuk kenalan sama bos kita yang satu ini. Halo bos, perkenalkan nama aku Muhammad Rizky Audi, owner dari Pohon Gede Tangerang. Di sini aku menjual pohon-pohon besar mulai dari harga 100 juta rupiah. Penasaran dengan cuannya? Tetap di Cuan Bos. Di balik bisnis hijau bernilai fantastis ini, ada sosok muda yang udah paham seluk-beluk dunia tanaman sejak remaja loh bos. Sejak lulus SMA, Doi menghabiskan waktunya untuk belajar langsung dari sang ayah yang udah puluhan tahun jualan pohon. Tapi perjalanannya nggak langsung mulus ya bos. Jadi awal mulanya itu aku jualan pohon hias yang kecil, yang dimana biasanya aku jual atau aku beli dari daerah Bogor dan Parung. Nah, ketika pandemi itu muncul tren yaitu menjual pohon aglonema. Nah, dari situ aku ingin mencari tahu tuh dan juga pengen cari tahu juga cara merawatnya dan cara menjualnya. Akhirnya aku dapat ilmu tersebut dan langsung aku eksekusi. Sampai akhirnya insting bisnisnya jalan bos. Tahun 2022 lalu sempat muncul kabar bahwa pohon ketapang kencana bisa merusak bangunan. Mengetahui ini, Rizky langsung bergerak cepat cari alternatif pohon yang aman, kuat, tapi tetap cantik buat halaman rumah. Dan ketemulah si pohon pule ini. Nah, pada di tahun tersebut, orang-orang mulai mengganti pohon ketapang kencana dengan pohon pule. Nah, pada saat itu, saya udah melihat adanya potensi untuk menjual pohon tersebut dan dengan skema yang sebelumnya, cari tahu dapat pohonnya gimana, cara melawatnya gimana, dan cara menjualnya gimana. Sampai akhirnya dapat, kita eksekusi, dan pada tahun pertama itu peminat sangat banyak. Bener aja, permintaannya langsung meledak bos. Pohon pule ini jadi primadona baru di dunia landscape. Bentuknya tinggi, rindang, serta punya batang yang bertekstur unik. Selain cantik, akar pohon ini juga nggak agresif bos. Jadi aman buat ditanam dekat rumah atau bangunan besar. Doi mulai ngembangin jenis lain seperti kaki gajah, randu bonsai, sampai palm sade buat variasi pasar. Tapi bos, dapetin pohon ukuran besar itu nggak semudah beli bibit di toko tanaman ya. Rizky mesti keliling Jawa untuk dapetin pohon liar yang tumbuh alami dan tentunya sesuai dengan kriteria bos. Jadi ada Pandeglang, terus ada Malang, ada Kediri, Purwokerto, dan lumayan banyak di Pulau Jawa. Jadi dari liar diambil sama petani dan dirawat, dan dari petani itu kita ambil. Pohon-pohon liar ini bos, bukan ditebang sembarangan dari hutan ya. Sebagian besar tumbuh di lahan milik warga atau pekarangan. Jadi udah aman untuk diambil dan dipindahin ke kebun perawatan Rizky. Setiap pohon besar yang diambil dari alam gak bisa langsung dijual begitu saja ya. Harus ada proses penyesuaian supaya pohonnya kuat dan tetap hidup saat ditanam ulang. Dari mulai pemupukan rutin, sampai proses tek atau pembiakan dari potongan batang. Proses sebenarnya melelahkan ya, karena kita harus visit ke beberapa macam kota, dan itu pun kita nggak akan dapat langsung banyak gitu. Kita harus perentelin, kayak misalnya di seller A cuma dapat 3, terus ke seller B cuma dapat 5. Nah itu yang capeknya sih, tapi sekali lagi karena ini udah jadi fashion ya, kesukaan gitu. Karena kapan lagi kita nyari cuan bisa jalan-jalan juga gitu. Nah itu sih poin plusnya. Jadi ketika kita visit, kita tandain dulu tuh kira-kira pohon mana yang kita mau ambil. Nanti setelah kita balik ke Jakarta, kita langsung call tuh ke sellernya, oke boleh dikirim ke Jakarta atau ke Tangerang gitu. Nanti dari Tangerang nyampe, kita langsung tanam. Nah setelah tanam, kita tahan dulu sekitar 1 minggu sampai 1 bulan. Nanti ketika ada customer yang berminat, baru kita kirim ke lokasinya customer atau ke vendor-vendor. Jadi bos, bukan sekedar pohon besar aja ya, tapi ada seni memilih di dalamnya. Batangnya harus punya bentuk alami yang artistik yang sudah melalui proses alam. Nah bos, penasaran kan kenapa pohon ini bisa sampai ratusan juta?
Nah, yang pertama itu dilihat dari karakter pohonnya sendiri nih, Bos. Nah, lihat di sini itu ada luka ya. Lukanya ini dibentuk dari secara recovery-nya dia, karena pohon ini punya cara untuk merecovery dirinya sendiri untuk luka, dan nanti dia akan menutupi lukanya sendiri. Nah, ini namanya karakter, Bos. Nah, kalau yang ini karakter dari alam, yaitu udah memfosil batangnya. Jadi inilah yang ngebuat pohon ini harganya mahal, dan juga dari umurnya sendiri nih, Bos, sampai ratusan tahun, Bos. Bos, market pohon ini gede juga loh. Dari pembeli perorangan, vendor landscape, sampai proyek-proyek premium seperti hotel, rumah sakit, dan gedung pemerintahan. Kalau untuk vendor, dia biasanya akan kerjasama lagi dengan beberapa perumahan gitu untuk mengambil barang di kita. Nah, kita juga sempat mengirim ke rumahnya Irfan Hakim. Kita pernah jual pule, terus juga ke MPR DPR, dan juga ke beberapa vendor, dan itu disebar ke hotel dan juga kayak rumah sakit sih. Kalau satu pohon aja bisa tembus sampai 150 juta rupiah. Kebayangkan, Bos, kalau sekali pengiriman untuk proyek perumahan atau hotel besar? Cuannya pasti ngalir deras, Bos. Bos, untuk ngurus pohon besar segitu banyak, nggak cukup hanya disediain lahan kecil aja ya. Semakin besar pohon, maka semakin luas tempat yang dibutuhkan. Kalau untuk areanya kita itu kurang lebih di 2.500 meter. Nah, untuk nyarinya juga agak sulit ya, apalagi di ibu kota. Nah, itulah tantangan pertama saya yang tadinya di Tangerang untuk pindah ke Jakarta. Karena sebelumnya kan di Tangerang cuma pohon-pohon kecil ya. Nah, karena kita udah mulai jualan pohon besar, otomatis kita butuh luas lahan yang lebih gitu. Nah, kira kita coba cari-cari, nah ketemulah di daerah Jakarta Barat ini. Dan kebetulan sewanya juga cocok. Bayangin aja, tinggi satu pohon bisa mencapai 6 hingga 10 meter dengan berat puluhan ton. Butuh tenaga ekstra dan alat berat agar proses pengirimannya aman. Pengiriman ya, alhamdulillah kita di sini udah punya 2 armada ya, 2 armada kren. Jadi sebenarnya lebih mudah sih, Kak. Karena untuk prosesnya kita udah pakai alat berat. Jadi nanti dari kebun ya, kita akan angkat dengan kren alat berat, kita taruh ke mobil penampung. Nanti kita akan pergi ke lokasinya customer, nanti di lokasi customer kita juga pakai alat berat. Jadi nanti dari dari mobil tersebut kita langsung tanam ke tanahnya. Keren ya, Bos. Semua prosesnya udah profesional. Dari pengangkatan sampai penanaman langsung di lokasi customer. Kalau untuk sebulan kita main average secara kuantiti aja ya, Kak. Kalau untuk average secara kuantiti itu di 50 sampai 70 batang atau pohon itu udah dijual, yang pohonnya yang mulai dari puluhan juta sampai ratusan juta ya. Jadi kalau misalnya kita bahas omset, kita bahas mungkin kotornya aja ya. Itu sekitar di 400 sampai 500 juta per bulan. Itu omset kotor, belum dipotong dengan biaya operasional. Wow, 1,5 miliar per bulan dari jual pohon doang, Bos. Bener-bener bisnis hijau yang cuannya segar banget. Dan buat Rizky, semua itu terjadi bukan karena hoki. Tidak ada barang yang tidak laku, adanya barang yang salah dipasarkan. Jadi bisa dibilang semua barang itu ada pasarnya, pasti ada peminatnya. Tinggal gimana caranya kita memasarkannya itu. Terus kita jangan terlalu terburu-buru. Jadi pelan-pelan adalah kunci untuk cepat mencapai tujuan. Dengan pelan-pelan tersebut, kita punya banyak waktu untuk belajar, untuk riset. Dengan adanya belajar dan riset, kita akan bisa dapat decision atau keputusan lah. Apa yang mau kita ambil, apakah kita akan lanjut, atau kita akan meneruskan terkait pembelajaran tersebut. Jadi ingat ya, Bos, intinya nggak ada usaha yang gagal selama kita tahu siapa pembelinya. Nah, Bos, itu dia. Untuk cuannya itu sangat menggiurkan kan? Nah, di sini saya ingin membagi tips untuk kalian yang mau coba usaha seperti saya ini. Yang penting mulai dulu aja, karena lebih baik menyesal melakukan sesuatu daripada menyesal tidak melakukan sesuatu, supaya dapat cuan, Bos.